setiap hari di gitu banci gitu. Banyak kayak gitu. Wah, itu penuh. Tiap hari Kang, tiap konser tuh ada aja. Walaupun konser terus-terusan rea, tapi ada yang begitu. Ada. Minta foto udah beres cekikikan gitu kayak joking, mocking kayak gitu-gitulah gitu. Okay. Gitu mental sampai ke profesional, sampai ke profesional karena sempat ngalamin turbulensi yang hebat karena peak point-nya sampai dia alungin batu sama botol isinya punten air kencing kayak gitu-gitulah buat wah ini nyari rezeki gini amat ya gitu, kayaknya nggak perlu segininya deh gitu. Cuman mempertimbangkan keluarga, terus mereka yang loyal sebegitunya gitu datang dari kota apa gitu. Itu cukup bikin reflection lah gitu. Buat lu bertahan. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama Bisma. Bisma, kumaha kabarna? Alhamdulillah pangestu Kang. Ini teh Bisma Smash. Iya kan? Bisma Smash. Nama lu aslinya Bisma? Bisma Karisma. Bisma Karisma. Jadi Bisma Sunda pisan. Sunda pisan. Jadi Sunda Pride. Sunda Pride. Raim Bis, gimana kabarnya Bis? Alhamdulillah pangestu. Nuhun pisan kan sudah diundang. Saya sebagai junior kayaknya di antara podcast lain. Lu kan bintang. Di sini kan tempatnya bintang yang berkarir sampai tahun 2010. Lu kan berarti sebelumnya ya? Iya. Tahun berapa lu mulai berkarir? Justru 2010 tuh baru mulai. Iya kan? Iya 2010 ya tuh masih mulai. TV lah, masih ngalamin lagi lah. Geng. Kayaknya tahun terakhir TV. Iya. Berguna apa banyak gitu musik tuh jadi musik sarana. Banget banyak ya. Setelah itu udah. Jadi di sini mah gue cuman pengen tahu gimana tahu-tahu lu bisa menjadi Smash. Awalnya memang lu teh pemain band atau penyanyi atau memang koreografer dance. Lobanya. Karena bukan apa-apa. Di Smash itu gue ngeliat lu sangat energik nyanyi sambil nari kan. Jadi kan nggak sembarangan tuh bisa begitu. Gue mah kalau sambil nari, wah, dijari ke. Ya kan, makanya zaman dulu lip sync kan si boy band, karena waktu itu belum pernah di TV tuh belum pernah ada format yang mic yang sebanyak itu gitu buat broadcast. Maksudnya secara teknis kan mereka juga mungkin butuh adaptasi ya. Nah, itu gitu. kita bahas nanti ya. Oke. Nah, lu tuh awalnya gimana? Lu orang mana? Orang mana aslinya? Orang Bandung. Mama papa tapi Sumedang. Oh Sumedang. Jadi darah Sumedang lah gitu. Darah Sumedang. Hidup di Bandung dari SD tuh udah mulai breakdance. Zaman tahun 2000-an. Kayak temen gue si Eja Yayang, senior lu. Itu dia Jackson banget. Jackson 5. Dia Michael Jackson-nya Indonesia dulu. Tahun berapa waktu dia kecil. Iya, jago breakdance. Terus. Iya, SD ngelihat anak-anak breakdance di tahun 2000 tuh kan golden eranya hip hop lagi lah. Hip hop gitu. lagi, ya. Jadi sepanjang jalan dari Cikapayang sampai BIP tuh itu pasti ditutup kalau malam minggu. Nah, ada yang breakdance. Aku lihat sama mama tuh kayak, mah mau dong ikutan kayak gini gitu. Emang kamu berani mah gitu. Beneran breakdance gitu, budak kelitik tiba-tiba breakdance gitu di antara anak-anak kuliah, SMA kayak gitu. Iya. Ini siapa ini anak kecil gitu. Gue gombrangan. Berarti lu udah berani tampil ya? Nah, gara-gara dulunya ada mesin di Game Master atau Time Zone tuh kayak DDR. Oh iya, yang nari-nari gini nih. Yang tek-tek gitu ya. Iya. Gak apa-apa ya pakai Sunda ya. Gak apa-apa. Kan nanti ada teksnya bahasa Inggris. Kirain bahasa Cina. Terus akhirnya dari situ udah ikutan kompetisi nasional dan lain-lain. Dan pakai gerakan breakdance gara-gara itu. Gara-gara itu bosan ngelihat ada yang breakdance, mau deh gitu. Asalnya main skate juga, cuman mama nggak ngebolehin, udah breakdance aja. Akhirnya dari situ SD, SMP, SMA tuh akhirnya ketarik ke Jakarta sama Kang Arin Alpha Plus. Untuk dance ya? Untuk dance. Untuk ke Jakarta malah sebenarnya untuk dance? Untuk dance. Justru setelah breakdance ya, dulu bahasanya apa ya, modern dance kali ya. Iya, modern dance gitu.
pengiring, jadi pengiring mungkin pernah ngiringin. Jadi maksudnya pengiring itu gimana? Ada yang nyanyi, lu di belakangnya perform di TV. Di TV tuh saya idola cilik gitu. Saya yang nari gitu. Saya yang nari gitu. Terus Peter Pan ngejamanin, Zigas gitu-gitu tuh ngejamanin. Di belakangnya nari. Di belakang layar. Oh iya. Nah, dari situ tuh punya mimpi bahwa gimana ya caranya dancer pengen di depan gitu ya supaya dihargain sebagai artis semestinya gitu. Berapa bayarannya waktu itu jadi? Wanjir 150 200 gitu satu lagu tuh. Asik. Salagu segitu. Kalau misalnya ke Tapi Jakarta, lu umur berapa waktu itu? Itu umur 15 kayaknya ya, sekitaran 15. Ya 15 tahun mah dulu mah lumayan ya. Lumayan yang jajan. Sama hobi juga kan. Akhirnya bisa kebeli motor tuh gara-gara SMA baru bisa ngelunasin motor. Wah, hebat. Terus. Iya pokoknya punya mimpi gimana caranya dancer bisa lebih diapresiasi lah gitu. Okay. Untuk sebagai artis ngelihat Agnes waktu itu tuh SMP tuh ngelihat Agnes pengen sih jadi suaminya. Wah, dia boleh sih. Saya juga pengen. Berarti kita ada kesamaan. Terus akhirnya sempat ditawarin gitu masuk Agnes in the Hood gitu, jadi dancernya, cuman nggak deh kayaknya ada mimpi yang lebih besar gitu yang tadi gitu pengen jadi dancer tapi jadi Agnes tapi versi cowok. Zaman itu kan nggak ada ya solois cowok ngedance nyanyi gitu, nggak ada tuh. Udah masa berlalu tiba-tiba band-bandan. SMA tuh band-bandan. Jadi ke band. Setelah rada ditinggalin tuh. Jenuh gitu. Berarti lu memang udah ada sense of musicnya, sense of art ini ya, apa seninya lu bagus ya? Karena breakdance kan itu kita menebak lagu kan gitu kayak dan ininya di beat lagi kan. Kayak singkup di gitar atau singkup di bass gitu. Ini mainin di mana nih? Oh, di drum deh. Misalnya kayak gitu. Pasti ada ini nih. Oh iya bener kan? Ini bener kan? Kayak gitu-gitu. Iya, Jackson 5, Rage Against the Machine gitu. POD gitu. Apa ya? Banyak lah. James Brown gitu, Beastie Boys gitu, yang kayak gitu-gitulah. Jadi referensi musik dari kecil tuh memang udah tua. Udah tua. Bener sih. Bener sih kamu. Tapi bagus kan referensi. Iya. Gitu akhirnya musikan pertama tuh death metal, main drum. Tiba-tiba ngegrong lu yang dulu pada redek lu smash aslinya. Terus. Ya dari death metal, imo-imoan sempet lah. Imo-imoan sempet, popang juga yang zaman ini. Pokoknya lu ngikutin zaman ngikutin lah ya namanya SMA ya gitu, explore. Cari jati diri. Dan semuanya otodidak, main drum, otodidak. Oh, lu main drum ya? Drum justru pertama. Bukan nyanyi ya? Bukan. Oke. Drum karena dulu SMP tuh seneng main kendang gitu. Kayak gitu-gitulah gitu. Okay. Berkesenian tuh udah jadi pokoknya seneng lah, happy lah kalau berkesenian happy banget. Lulus harusnya jadi ditawarin sama papa jadi pilot. Langsung izin Pak balik kanan gitu. Saya bisa pengen banggain papa dengan cara bisa sendiri gitu. Oh, bokap pengen, apa? TNI AU. Makanya pengen lu jadi pilot. Yeah. Cuman wah enggak deh gitu. Takutnya berkreativitas cukup terbatas kalau di seperti itu. Udah akhirnya band-bandan tuh sampai akhirnya dari death metal itu segala macam sampai Juicy Lucy terakhir. Oh, Juicy Lucy sempet. Justru pemain dulu vokal sama main jimbe. Oh. Dulu reguleran. Tapi berarti lu udah bisa nyanyi di situ. Udah. Ya otodidak lah, otodidak. Terus reguleran bertiga nambah jadi berempat, mau ngerilis single tiba-tiba ditelepon sama koreografernya Smash gitu. Bis, Daek tuh jadi enggak kenal apa kenal? Kenal. Kebetulan satu koreografernya itu siapa? GG Wannabe dari Wannabe. Ada Wannabe-nya. Bukan si Yuki Tanari lain ya? Bukan. Orang. Nah, masih seangkatan lah. Seangkatan si Yuki. Oke. Kang Yuki benar. AGG nelfon, jadi boy band. Ngapain itu teh? Nyanyi sambil ngedance gitu. Oh nyanyi ntar tuh diiniin gitu ya, boleh lah. Kenapa boleh lah? Nah, karena dancer suka, nyanyi juga. Betul. Dan inget mimpi itu yang gimana caranya jadi Agnes versi cowok gitu. Tapi lu nggak peduli gini nih. Kadang-kadang kan orang nih, lu main di komunitasnya ada emo, ada death,
metal apa segala macam. Lu nggak takut image lu pada saat itu sama teman-teman lu ya? Anjing lu mana kadi anjing gitu. Nggak dipikirin malah. Nggak sama sekali sih karena nggak ngotak-ngotakin dari dulu tuh gitu. Ya udah gitu yang namanya kesenian aja gitu, berkreasi aja. Pasti ajak lu datang ke Jakarta. Jakarta langsung kayak ini ngapain ya, training camp, tiba-tiba training camp. Training camp tuh kayak apa ya, diasramakan gitu. Diasramakan lah jadi gitu. Kayak ada base campnya tiap minggu tuh ada misalnya olah vokal, terus public speaking sama. Nggak, pas lu datang ke sana langsung diterima. Ya kalau aku nggak lewat audisi. Oke, diminta. Ada 2 orang doang yang audisi. Jadi ada yang merekomendasikan lu. Oke. Emang udah mungkin ngeliat background segala macam. Oke. Wow. Oke juga Cin. Oke, masuk nih. Masuk. Udah terus dikasih tahu nanti bakal gue bikin yang nyanyi udah sekian orang. Enggak sama sekali. Lu taunya apa? Ya udah jalanin aja gitu. Jalanin terus anjir, lalaki hungkul tapi nanya kumanya gitu. Waktu dulu masih butuh adaptasi gitu, adaptasi karena gitu. belum pernah di karena situ. Ya biasa sama barudak di jalanan gitulah gitu, beda lah gitu. Sampai akhirnya debut, singkat cerita debut, pakai baju yang maksudnya nggak pernah aku pakai gitu, kayak fashion banget gitu, dan Yoji apa gitu ya, fashion banget. Bagus sih untuk fashion gitu, cuman aku kan nggak ngerti ya. Jadi gitu. asa tepantos. Ya kan? Nah orang berkayanya gitu. Pas kaca jadi halus gitu. Jadi kebiasaan. Rambutnya kan di blond kan. Lu gondrong ya? Enggak, belum gondrong situ. Pas debut tuh di naon sih? Di blow lah. Di blond warna kone. Nah naonanya orang dipikir-pikirnya gitu. Kan ditawarin mau nggak? Ya daik we lah gitu, nyobain. Anjir nepi kan. Lu pengen tahu nih ujungnya kemana nih gitu ya? Ya udah ikutin aja gitu sampai wah nggak kuat, bleaching apa segala macem, terus syuting video klip, rilis di inbox. Oh langsung syuting video klip. Syuting video klip. Nah ini gue mau tanya di sini dulu. Berapa orang Smash? 7. Belum kenal jadi lu waktu itu? Tahu aja. Ya jadi nggak kenal ya. Tahu tapi begitu sana baru kenalan. Oke. Langsung dikasih tahu nih lu partnya ini, langsung ada yang bagi. Itu siapa yang bikin musik? Musik tuh Henry dari The Milo. Oke. Yang ciptain juga bukan kalian berarti, ada yang nyiptain. Bukan. Semua kita di konsep aja. Tahu beres aja. Berarti lu ada daminya, dibikin dami, lu jadi sudah menjadi namanya Smash juga dari dia, dari mereka. Ya. Oke. Terus keluar single, bikin video klip. Video klipnya harus pakai dance, lu udah tahu berarti itu? Udah tahu. Dan gak ada masalah dong, lu dancer soalnya? Gak ada. Oke. Terus? Rilis, ya tiba-tiba di inbox ngebeledug gitu tuh. Itu gara pertama debut di inbox langsung tuh langsung peak banget tuh secara ya rating lah gitu. Iya. Ini apa gitu. Tapi memang foundernya Smash itu buatku dia guru lah gitu, untuk ngelihat perspektif showbiz di dunia entertainment atau visioner musik. Lah. Visioner pisan. Saya sukanya Bjork, Madonna, tapi nyeuna Smash gitu, kayak kemana sih iya gitu. Kemana gitu kebayang nggak sih? Jadi sebelum bikin Smash dia 1 tahun ke semua festival di dunia, nontonin festival-festival di dunia, terus mengaplikasikan mana yang bisa dibikin di Indonesia. Dan nunggu peak point waktu itu kan Melayu lagi naik banget gitu. Dia nunggu kapan ini peaknya gitu, sampai akhirnya oke, kita rilis deh gitu. Nunggu sekitar 1-2 bulan lah kita waktu itu mau debut tuh. Rilis, ya udah tiba-tiba ngebeledug. Jadi berarti lu mah nggak ngerasain belum nggak laku dulu, nggak ada ya? Nah ditolak mah ada lah gitu. Bukan. Oh nggak laku, oh iya. Pas di Smash itu nggak pernah ngerasain, aduh nggak laku nih. Jadi langsung pertama keluar langsung jeder. Di Smash mah iya. Kalau ya di band. Kalau yang dulu kan lu pernah mengalami gitu. Dong, itu kan ada yang bikin lagu ini itu hesenya ada. Pas di Smash itu begitu. Wah. Tiba-tiba ya semuanya kaget. Iya bener, momentumnya pas gitu. Dia foundernya si Smash itu Kang Benny Junior memang yang sudah memprediksi bahwa ini timing yang tepat gitu, dan bakal dibully gitu. Oh, begitu? Dia udah tahu bakal dibully lah gitu. Makanya single keduanya Senyum Semangat yang nyeritain tentang dibully gitu. Bully. Yang pertama singlenya apa dulu? I Heart You.
I Heard. Oh iya, I Heard ya. Oke. Di sini itu kan langsung berarti pas begitu lu naik panggung langsung banyak ini kan. Boleh tahu nggak dulu lu sistemnya gimana? Royalti kah atau dibayar kah atau apa gitu? Bulanan sih, jatuhnya gaji bulanan. Oh iya. Tapi memang ya manggung di recap gitu. Jadi saya nih panggung berapa kali di recap, bulan ini dapat segini gitu, kayak gitu-gitulah. Karena nggak ada penciptaan dan lain-lain, jadi ya cuman ya performer lah. Performer aja gitu. Itu gede nggak Pak? Karena dibagi 7 lumayan ya. Tapi dibagi 7 pun gede lo dapetnya. Paling gedenya dari situ berapa lo dapet? Anjir lupa lagi. Nah ini saya teh dari dulu sama perangkaan teh nggak peduli gitu, kayak ya udah gitu dapat segini alhamdulillah udah gitu. Saya percaya ada aja lah rezekinya gitu. Tapi bisa kebeli imah. Alhamdulillah mobil, alhamdulillah lah. Berapa tahun lo di Smash? Sampai hari ini sebenarnya berarti udah 14 tahun. Sempet vakum tuh kita 5 tahun lah, berarti taruh 10 tahunan lah. Sekitar 10 tahun. Sampai sekarang masih ada kan? Sampai sekarang masih, alhamdulillah. Secara panggung, Smash masih manggung loh. Iya, manggung, ya? Kan dulu sempat rame tuh ketika Ariel Noah keluar, boyband turun gitu, atau hilang gitu. Ya aku pengen bikin apa ya, musik Indonesia harmoni aja sih pada saat itu. Cuma kan salahnya Indonesia latah ya gitu. Ketika ada boyband semua, girl band semua. Banyak waktu itu ya? Wah, bosen di backstage, anjir boyband deh, iya girl band deh tim mana ini gitu. Oke. Waktu itu lu kan menjadi boyband lah, kita sebut boyband nomor 1 ya cowok waktu itu ya. Smash sempat waktu itu. Terus ada ceweknya Cherry Bell lu kan kayak gitu kan. Lagi boomingnya sempat berapa tahun, tiba-tiba lu nggak ada gitu. Nggak ada gitu, nggak kedengeran. Itu kenapa Pak? Si Smash-nya memang sepakat buat vakum sih. Nggak, kenapa? Apa yang membuat lu sepakat buat vakum? Jenuh. Duit butuh. Ketenaran akhirnya lu dapet. Apa yang membuat lu jadi kita sepakat buat vakum yuk? Lebarnya gitu. Loga yang sadar. Apa tuh? Ada pemicu pasti. Apakah karena bulian? Dulu kan sempat pasti ada bully juga dong. Biasa kalau orang-orang sirik kan biasa kan. Wah gila sih. Cowok apa tuh kayak gitu-gitu lah ya. Itu standar lah. Terus apa tuh? Internal anak-anak tuh ada yang nggak bisa diaplikasiin di ego masing-masing, ada yang kan masih pada muda kan. Pengen nge-explore gitu. Ini kayaknya waktu untuk nge-explore, terus ada titik jenuh juga lah gitu. Anak-anak tuh kayak ngalamin jenuh, anjir iya manggung mawakeun I Heard You Deui gitu, kayak gitu-gitulah. Terus perihal manajerial juga, internal juga cukup ada konflik gitu. Konflik di situ. Di situ yang akhirnya sempat foundernya Smash tuh cabut gitu, harus cabut. Itu tuh mulai kehilangan, mulai goyang tuh gitu dari situ tuh. Aku juga ngerasa kayak orang yang cabut sih iya mah gitu. Nah ini ada nggak nih, ini tebakan gue aja. Lu kan lagi di atas nih, semua orang tahu lu. Ada nggak ngerasa gue sendiri kayaknya bisa nih gitu kan? Ada rasa suka itu juga. Makanya suka ada perasaan gitu. Ada muncul itunya gitu, kayak eager pengen nunjukin nih kalau sendiri mah orang gini, karena kan ya mungkin notabene setiap hari di fuck you gitu, banci gitu. Banyak kayak gitu. Wah, itu penuh. Tiap hari Kang, tiap konser tuh ada aja. Walaupun konser terus-terusan rea, tapi ada yang begitu. Ada. Gelo, fuck you, tapi dia nonton, bayar tiket jadi. itu aneh, makanya yang nyerang malah smash-nya yang cewek-cewek itu gitu kan. Apa. Sampai kayak gitu ya, mau lawan cewek nggak bisa kan. Pernah sampai baper loh. Wah mental sampai ke profesional, sampai ke profesional karena sempat ngalamin turbulensi yang hebat, karena peak point-nya sampai dia alungin batu sama botol isinya punten air kencing kayak gitu-gitulah, buat wah ini nyari rezeki gini amat ya gitu, kayaknya nggak perlu segininya deh gitu. Cuman mempertimbangkan keluarga, terus mereka yang loyal sebegitunya gitu, datang dari kota apa gitu. Itu cukup bikin reflection lah gitu. Buat lu bertahan. Nah pada saat itu ada nggak sampai ke kehidupan hari-hari lu
bukan lagi manggung hater lu kena ke lu juga. Ada. Hari-harinya gitu ketemu ada yang begitu juga. Ada gila ya. Ada seperti yang kayak minta foto misalnya minta foto udah beres cekikikan gitu kayak joking mocking kayak gitu-gitulah gitu. Anjing gitu kayak. Tapi minta foto cuman buat bercanda aja gitu ya. Nah, itu tuh yang kayak bikin capek juga ya gitu. Yang paling sakit lu pernah rasain? Yang paling lu kena mental banget, lu pernah diapain sebenarnya sama hater tuh? Itu sih turning point pas konser dialungin batu sih sama air kencing. Anjir sehina ini ya gitu. Sampai segitunya. Kayak orang kan cari rezeki ya gitu halal, orang yang seneng-seneng gitu kenapa kayak gini ya. Dari situlah gitu kayak capek nih gitu. Udah kita baru nyambung tuh setelah 10 tahun kemudian. Maksudnya satu sama lain beneran bisa ngobrol banget. Aku tuh kalau di backstage paling ngobrol sama Ilham, lebih banyak ngobrol sama Ilham lah gitu. Salah satu personil itu salah satu personil. Sisanya pasti aku di kamar gitu. Yang lain misalnya pada dugem apa segala macam gitu, beres manggung gitu. Orang mah gitaran di rumah gitu. Ya bosen gitu kayak udah jenuh gitu. Ya udah nulis mulai nulis lagi tuh pas zaman Smash gitu. Pernah ada yang nyerang ke lu atau ke keluarga gak? Ke keluarga alhamdulillah enggak sih. Alhamdulillah itu masih enggak. Bertahan tuh. Kalau udah ke keluarga biasanya suka lu ngambek. Wah. Bisa. Aing mau gitu. Jadi gitu kan kalau ke keluarga. Enggak jadikan. Itu sih. Apa ya? Ya seru sih tapi pengalaman ada di titik itu tuh enggak semua orang, aku sadari enggak semua orang bisa mengalami itu. Tapi kalau ditanya mau lagi nggak kayak gitu, nanti sih Gana orang popularitas teh jadi udah ngerasain juga kan? Karena udah ngerasain mungkin ya gitu. Jadi nggak bisa makan di luar gitu, keluar hotel aja susah gitu. Nah itu susah lah gitu, nggak punya kehidupan gitu. Beneran yang serem pisan gitu, nggak bisa makan cuanki gitu. Orang teh hayang pisan dari cuanki di pinggir jalan gitu santai gitu ya. Gitu kan seneng gitu ya, emang hidup di jalanan ngewarteg apa gitu nggak bisa. Mau di luar kota juga nggak bisa kuliner. Pernah ada yang fisik sama lu nggak? Yang haters lu pernah ada fisik? Hampir ada gitu, ya ngedorong doang gitu kayak gitu doang. Oh tapi aman ya kalau kayak gitu. Yang sampai nyerang ini banget enggak lah. Oke. Terus berarti lu sebenarnya kemarin ini pas ada masalah terus akhirnya jadi vakum kan? Vakumnya itu karena kalian vakum atau kalian udah mulai menurun panggungnya? Dua-duanya. Panggungnya mulai menurun. Ya, karena ya maintenance dari pihak manajemen yang terakhir tuh ya kurang inilah gitu, kurang elok lah gitu. Oke. Jadi apa ya? Ya kehilangan arah aja sih. Pada saat lu mulai menurun, di satu sisi kan ada memang jenuh gitu. Itu bisa jadi kalau gue melihat jenuh itu adalah kata-kata untuk membuat satu alasan untuk kita aman. Padahal kan sebenarnya ada juga satu kekecewaan, kok orang jadi telaku deh ya. Jadi jarang. Ada kan power syndrome gitu ya. Oh iya kayak gitu. Itu membuat lu apa yang lu rasain pas pada saat itu mulai berpikir kok mulai job udah mulai dulu tiap hari kok sekarang setiap minggu ya gitu. Apa ya? Nggak mikir ke sana sih, justru malah ngerasa oke, harus ngapain lagi ya ini gitu. Langsung ngeflip, oke, masalahnya apa? Solusinya apa gitu. Ada masalah ini. Berarti orang kudu nanya gitu, ngapain ya gitu. Lu sendiri apa semuanya? Aku sendiri. Iya, aku sendiri berpikir. Ya. Karena kalau dirundingin karena terbiasa dikasih makan gitu. Iya. Jadi yang manut-manut aja gitu. Nah, sempat ada momen tuh kayak aku bantu ngurusin secara kreatif segala macam, sempat nggak diajak ngobrol sebulan 2 bulan sama anak-anak tuh. Gara-gara aku terlalu vokal. Oh oke. Perihal kreatif kayak ngejaga ini ntar pertanyaannya ini gitu, ini performnya gini gitu. Karena kan dulu ada founder, sekarang udah nggak ada ya. Jadi mereka menganggap kan showmanshipnya harus ada kawan gitu. Harusnya. Tapi mereka menganggap kita equal, kenapa jadi harus lu yang nonjol ya? Gitu. Iya. Tapi memang gini, waktu dulu gue banyak terus terang.
banyak menonjolnya lu gitu. Lu banyak diomongin orangnya. Maksudnya dalam artian in the good way ya. In the good way tuh banyak cewek-cewek apalah segala macam. Sama satu lagi siapalah namanya. Morgan juga. Masih dia sekarang. Dia film tuh. Oh film oke. Pastilah kalau di satu komunitas atau di satu grup pasti ada salah satu yang menonjol. Itu nggak bisa milih. Siapa aja itu mah terserah. Dan ya boyband leader semua kan gitu. Maksudnya frontman semua gitu. Pengen jadi frontman semua gitu. Rasanya pasti kayak gitu. Terus ada kendala di dulu TV kan? Sering TV juga dong. Lip sync semua nggak ada masalah. Aku sih kesel banget sih. Oh, kalau lu kesel banget. Ya, tapi sadar kita juga sebagai boyband tidak memiliki format live yang kompeten gitu. Aku menyadari itu gitu. Jadi tapi gimana ya, akhirnya mempelajari lah K-pop. Aku zaman dulu udah ada K-pop. 2000 sebenarnya udah ada, cuman wave-nya belum. Iya. Aku udah langsung mempelajari gitu. Mereka kayak gimana kalau live. Kok kerasanya kayak live padahal ini sequencer deh gitu. Berarti ada tebelan ini gitu. Itu tuh mulai coba diaplikasiin lah gitu. Tapi kalian kalau live bagus untuk paduan suaranya aman semua. Nah, pada saat itu enggak. 2010 tuh enggak. Aku merasa tidak aman lah gitu. Baru sekarang karena berat loh ya nyanyi sambil dance itu bukan yang gampang. Wah gila ampun. Cobain weh gitu. Kalau makanya nggak gemuk itu karena nyanyi terus. Jadi boyband gampang cobaan. Nyanyi sambil ngedance. Kecuali Kang Arman barunya. Arman Maulana aja mungkin kalau pengen madu sendiri apa gitu ya. Ya itu cukup susah sampai akhirnya kita ada power ke TV, akhirnya pengen minta ya minimal vokal dibuka lah. Dibuka walaupun itu juga tetap ada. Itulah gitu. Dulu belum format sequencer, masih yang emang yang CD yang terus ya udah dinaikin aja gitu. Kan aku juga nggak ngerti ya teknis kayak gitu. Akhirnya belajar tuh teknisnya segala macam, ngulik. Bikin studio gitu, ngulik miking drum, naon gitu, rutin. Musisi lah ya. Jadi kita tahu sekarang Bisma musisi. Memang ambilnya waktu itu kesempatan itu diambil. Betul. Dan bagus ya, alhamdulillah. Ya kan, bisa menghidupi. Pada saat jadi yang sudah mulai tidak aktif lagi itu tahun berapa? 2015 kayaknya. Udah mulai nggak ada kegiatan. Lu udah mulai sendiri. Iya. Lu enjoy dengan itu, apa yang lu kerjakan pada saat itu? Sampai terakhir, apakah lu tetap bermusik ataukah lain? Akhirnya apakah jadi gangster lu? Dulu. Oh iya. Oh dulu teman dulu dibacok ku gangster. Tangan saya matangnya habis bisa. Lu apa-apaan sih itu? Apa-apaan? Oh iya. Beak bisa. Oh parah. Itu sebelum Smash ya? Sebelum Smash SMA. Oh sebelum Smash SMA. Itu tuh main, lu ikut geng-geng? Enggak. Oh ini mah lu cuman kena aja? Korban aja. Kan 2007 di Bandung tuh parah banget itu. Ini sebelum Smash. Lu lagi ngapain? Lagi naik motor abis nganterin. Gak ada lagi. Nggak. Bukan motor. Ya itu yang baru lunas seminggu lah. Baru lunas seminggu. Supra Fit waktu itu. Abis nganterin mama. Terus mau nugas. Itu lagi puasa. Lagi bulan puasa, 3 hari mau lebaran. Udahlah naik, tiba-tiba 10 motor gitu. Ngambil kunci motor gitu-gitulah. Budak mana sih anjing gitu. Oh, lu lagi jalan di stop? Di stop. Oke. Pakai helm yang berwarna. Dimintain uang gitu bukan? Enggak, pakai helm yang berwarna lawan gangsternya, geng lainnya gitu. Kayak gitu-gitu. Mana budak mana? Terus udah cuman diem aja, apa sih ini ya? Kalau diem aja aman dong. Paling ditabokin. Iya, harusnya gitu kan gitu. Enggak, terus di push gitulah. Ya biasalah udah ngobat, udah minum ke ini banget lah gitu, kelihatan banget. 10 motor itu. Wah, anjir gimana ya mau kabur juga. Wah, anjir orang kalau kabur paeh sih gitu. Udahlah dimintain barang-barang juga, kasih udah nih gitu. Pas helm terakhir dipakai pisau daging nusakia Kang. Dicak-cak mana? Dicak-cak gini, makanya ini habis. Oh, yang dicak-cak hulu. Kepala jadi kena di sini. Ini juga udah sobek pisan. Ngaplek pisan kuduna diamputasi. Jadi gue nggak sengaja gue lihat.
Untung bukan yang tengah. Masih gue untungin juga. Untung bukan yang tengah. Kalau yang tengah kan bahaya ya. Kan kalau nanya, abis ini kenapa ya ngorong lengit gitu. Jadi mau mana yang ngorong teh? Ganti jero padahal. Padahal nggak masuk. Gue nggak beneran. Gitulah. Ya itu pengalaman yang cukup merubah pandangan hidup juga lah, dikasih kehidupan lagi gitu. Sebenarnya kirain teh yang guys lah mati lah. Ya gitu. Mungkin sekarang yang pernah lu ngerasain dan lu tahu sebenarnya. Gara-gara lu jadi gini tapi udah sukses. Ya semoga sudah berhenti lah gitu yang nonton lah, yang melakukannya mungkin itu harapannya lah. Oke. Pada saat itu lu tetap di musik. Nah, sempat sinetron. Oh. Sempat sinetron. Jadi pemain sinetron dong. Nyobain sinetron gitu. Berapa episode? 200 tiba-tiba baru kita mana nyobaan anjing. Baru pertama nyobaan mana 19 detik. Iya kan? 200 episode anjing. 200 episode. Wah, 200. Bagus dong. Pertama nyobain 200 episode kayak wah anjir ini apa ya gitu ini dunia apa karena beda baru kan lagi. Meskipun tapi bisa berarti mun mana 200 Pak. Iya, ternyata gitu. Karena kan dulu pas sama Smash juga sempat bikin web dulu apa sebutannya ya, weekly series lah tiap minggu ada gitu. Cinta Cana Cenut itu sempat ada. Ada basic dari situ, nggak ada basic acting, akhirnya belajar ya learning by doing. Iya. 200 episode itu cuman pas beres anjir orang asa teboga kahir. Iya, sorry. Terlalu sudah. Tetap bisa enggak ada inilah. Enggak punya kehidupan gitu rasanya karena kan itu pasti di lokasi terus gitu. Udah mulai stripping ya zaman dulu ya. Stripping tiap hari. Weekly ya? Enggak. 200 episode ya setahun lebih itu kan gitu. Tapi waktu jalan gitu. Waktu jalan pisan gitu. Pilihan waktu banyak. Waktu banyak. Atau uang. Uang gitu terus. Gitu akhirnya bungkus dari situ tuh realize nggak diterusin sama lu? Nggak mau. Oke, berarti lu mental maksudnya bahaya gitu. Oke, butuh belajar cukup ya gitu kayaknya gitu. Terus ngapain pas berhenti? Udah akhirnya jalan-jalan dulu tuh. Udah mau duit. Kemana cap cip cup gitu kemana ke Filipina kemana rek nanaon teuing backpackeran aja gitu. Nggak tahu lah gitu backpackeran sebulan gitu di sana segala macam gitu nge-explore hidup lah. Beres dari situ akhirnya ngerilis single pertama. 2015. Lagu lu sendiri. Gitu. Iya, akhirnya bikin diproduserin sama Widi Malik and the Essentials. Itu apa ya? Bagus nggak hasilnya? Enggak. Tapi kan lu udah nggak peduli. Iya. Udah nggak pernah. Si Bang Ben tuh bilang kayak bis ini musik kayak gini 2 tahun kemudian baru laku. Bener, setelah 2 tahun tuh streamsnya lebih jalan. Lebih jalan. Wah anjir orang tadi gencang teuing gitu terlalu cepet ya kayaknya gitu referensi karena banyak referensi dan lain-lain. Tapi tetap ya udah akhirnya ngejalanin kuliah, sempat kuliah, kuliah di SAE ambil di sini di belakang. Oke, terus ambil music business. Cuman 3 semester tiba-tiba anjir orang asa biasalah umur 27 anjir orang sih karena bakal pae gancang bakal mati cepat gitu kayak gitu-gitu lah. Kok mikir aja. Naonnya dipikir-pikir berarti gitu. Berarti masuk overthinking ya? Wah parah pisan. Akhirnya ngapain ya aku harus ngapain supaya ada legacy minimal orang-orang tahu aku harum lah gitu secara pengkaryaan gitu karena merasa belum puas lu di belum Smash puas dan gitu. lu merasa itu cuman perjalanan aja goal mah belum dapet ya. Akhirnya udah bikin film. Lu bikin film? Lu bikin film? Co-produce. Iya pokoknya lu bukan pemain ya? Bukan hanya pemain, co-produce, cuti dari kuliah. Akhirnya udahlah nggak dilanjutin kuliah karena 2 tahun untuk bikin film itu. Film action. Bioskop. Berapa menit? Itu berapa ya berarti sejam. Iya pokoknya 9 bulan lah ya. Oh beneran? Ini film beneran? Film beneran. Sama Magma Entertainment, rumah pertama aku di film. Terima kasih banyak karena kalau nggak ada mereka ya nggak bisa nyiptain itu dan aku lahir sebagai di sineas lah gitu. 2 tahun belajar sama Kang Cecep mungkin sekitar 8 bulan karena fighting. Beneran silat gitu. Jadi diajar seser apa gitu kayak semua basic kedalaman silat tuh kayak gimana dan lain-lain.
action kayak gini lah, Karate Kid lah. Iya. Tapi versi Indonesia gitu. Tapi action. Karate Kid judulnya Juara waktu itu tuh. Main, untung pertama main film tuh dilingkupi sama Mama Cut Mini. Jadi ibu aku. Cut Mini ya senior lah ya itu. Senior banget itu. Walaupun Mini Cut. Bener. Terus Kang Tora. Tora main juga. Itulah Kang Cecep. Dari situ akhirnya masuk ke industri film. Oh menarik ya. Nah musiknya gimana gitu kan, masih ada kegatelan kan. Akhirnya soundtrack. Oh lu bikin sendiri. Scoring juga kayak iniin gitu. Kan UMKM. Usamanya kumamanya. Itu musik naura. Bener. Mete boncos kan. Ya kan produsernya gitu. Gimana caranya biar ngirit budget. Ya, bagus. Tapi dua-duanya kan tersampaikan kan. Bener. Tapi kenapa pengen bikin film supaya dapat perspektif secara keseluruhan kapal pesiarnya gitu. Kan industrinya beda ya gitu, sama musik yang mungkin lebih banyak di film gitu. Dari hulu ke hilirnya, dari PU sampai ke bioskop apa segala macam. Akhirnya pelajari bagus. Itu. Bagus bukan secara angka, tapi sampai hari ini dipercaya sebagai pemain film ya alhamdulillah sih gitu. Oh lu sekarang jadi bintang film ya? Akhirnya nancepin bendera pertama kali itu dari Juara, ada tawaran film sampai hari ini. Udah berapa film? Belasan kayaknya. Beneran. Belasan alhamdulillah. Bagus. Ya ntar juga bakal ada rilis biopik dari band jadul, band lawas lah, belum aku bisa bocorin. Okay. bakal tahun lu ini. Juga gitu. Nanti lu juga ya men. Waduh. Gitu. Film pendek akhirnya sekarang lagi film pendek ngambilnya karena supaya musik. Orang-orang pendek semua apa? Enggak. Coba film pendek itu berapa menit sih kalau film pendek? Film pendek bisa 10 menit sampai pendek banget ya? Pendek banget. 10 menit sampai 30 kurang lah gitu. Karena buat festival kan. Oh iya. Lebih eksperimental. Iya, berarti gitu. Itu mah kalau musik mah indie lah. Nah, benar. Mainan lagi main ke situ tuh. Jadi film jalan, musik jalan. Berarti di gue anggap hilang mah bener sebenarnya lu aktif banget ya. Lu produktif banget ya. Nggak bisa diem. Misalnya sehari nggak produktif ngapain lah gitu. Kayak anjir orang hari ini nggak malah stres sendiri gitu loh. Iya. Mending capek berkegiatan daripada capek diem doang gitu. Tapi bener gue deh tadi ngobrol ini lama nih gue ngobrol sama cowok ya. Lu kayak Faris RM muda sih. Iya, gue bilang kayak Faris RM muda sih. Tapi jangan. Iya, Faris RM muda. Oke. Sekarang kan lu banyak mengeluarkan single. Terakhir ini lu masih mengeluarkan single yang gue tahu ya. Iya, kemarin bulan puasa kemarin berarti terakhir. Iya, judulnya Amin ya. Amin. Double A sama double I ya, beda bising. Oh iya, kalau Amin biasa kan. Ya, takutnya mengarah. Amin ya. Amin. Oke. Itu kan gue udah dengerin juga lagunya. Lagunya belum religi ya. Coba dengerin. Kayak lagunya malah gue bilang ada deep banget loh lagunya loh. Deep musiknya secara musiknya bukan seperti lagu religi sih menurut gue. Iya. Jadi ada darknya juga tapi ada mistikal. Iya, mistikal ya betul. Itu lebih tepatnya. Jadi cara penyampaian lu beda loh. Dan gue dengerin musik lu kayak nggak common sih menurut gue musik lu ya. Gue kan beda itu kan gue taunya lu di Smash ya. Begitu gue denger lagu-lagu lu, mana musisi anjing? Aneh pisan gitu lagunya tuh benar-benar terserah dia. Jadi gue bilang nggak ada pakemnya loh. Mataknya di sisi. Iya ini apa namanya? Ini lu lagu-lagu lu tuh keluar banget. Lunya tuh ternyata anjing, yuk budak. Lu out of the box gitu lagu-lagu lu. Alhamdulillah. Dan itu lagu lu sendiri ya? Iya nulis semua. Bikin musik juga bareng sama teman-teman. Iya bareng sama teman-teman lah gitu sama teman-teman. Lu harus dengerin sih. Nulis. Lu harus dengerin sih. Lu kalau yang belum dengar ya, kalau udah denger pasti tahu agree sama gue. Kalau yang belum dengerin, lu harus dengerin. Bener gak sih kata si Ferdi? Cok, mah enggak. Lu dengerin. Aneh lagunya tuh bukan yang lu tahu lah. Gue expect-nya adalah di lagu-lagunya si Smash. Terus nanti langsung gitu. Atau Justin Timberlake atau apa gitu. Beda ya. Beda. Lu dengerin deh. Oh ternyata itu tuh Bisma yang aslinya tuh kayak gitu tuh. Yang mungkin lu gak bisa keluarin juga zaman dulu di Smash. Lu kebayang gak tekanannya selama di Smash?
Mau duit apa waktu? Itu tuh diruda paksa. Bener-bener. Tapi akhirnya sekarang kan ada, lu bisa ngeluarin itu karena dengan satu lebih mudah, lu bisa create sendiri, lu udah punya amunisi untuk mengeluarkannya. Ternyata si Smash juga masih jalan. Ini beda banget loh. Iya, iya. Lu menjadi orang profesional pada saat ini, lu jadi dia, atau di sini tertekan. Sekarang nih. Aku suka konsep dualitas. Ya semua kan di hidup pasti ada ya gitu. Nah, menggenapi itu tuh menurutku menarik gitu. Bisa merasakan yang di ujung sini dan di ujung sini gitu kan. Smash juga aku anggap aku berjalan di keramaian gitu. Aku yang Bisma Karisma secara musik sendiri mungkin di kesunyian gitu. Itu Me time lo nih. Ini hal yang memang bisa selalu aku nikmatin gitu. Ya ternyata keseruannya berbeda ya gitu. Cara mengekspresikannya berbeda gitu. Menaklukkan panggung gitu. Itu tuh yang kumacara namanya bucat gitu. Gitu Stagegasm gitu. Gimana caranya biar Stagegasm atau endorfin naik gitu. Yang kayak gitu-gitunya tuh yang ternyata aku tuh ternyata butuh ini ya setelah main film lumayan lama. Begitu masuk ke musik lagi tuh yang hilang tuh ternyata itu ya gitu. Untuk gimana mengakali di atas panggung karena kan ngelihat penontonnya semua tuh gitu. Dan selalu beda kalau misalnya film kayak gini kan ya nggak tahu kamu lagi ngapain gitu, lagi modal lagi ngapain gitu. Jadi itunya tuh experience itunya. Dan berarti lu udah dapet, lu seneng dong punya dua ini. Seneng banget justru ngebalancein jadi si Smash ini tuh. Pada saat lu pengen me time lu ada, lu bisa di sini asik sendiri tanpa ekspektasi apapun. Karena kalau misalnya nggak ada ini bisa jadi kurang leungit sih. Aku hilang kejauhan banget tuh. Karena lu pemikir ya. Karena lu kan suka apa namanya lebih ke gimana gitu kan. Tapi lu pas butuh ini ada ya. Lu di panggung rame apa sih yang dapat. Perjalanan. Lu rasain apa yang jadi gua. Enak kan. Di elemen rame. Bener. Bagian pengen sendiri ada. Ya, ada ruang itu ya. Kanvasnya beda. Balance. Iya itu. Berarti lu udah dapat sih. Gue bilang udah dapat titik yang lebih dewasanya lagi. Ternyata seperti itu. Oh lu punya dua-duanya. Ada loh orang yang punya ini doang nggak punya ini. Ada yang punya ini doang nggak punya ini. Ada. Dan lu kita ya dapat dua-duanya. Tapi gue sih beneran. Lu harus dengar sih. Kalau yang belum dengar lu Bisma itu ternyata lu akan yang fakir ya waktu kemarin fakir. Lu lihat deh. Lu dengerin sih lagunya sih menurut gue. Nanti gue puterin nih. Nanti terserah lu mau lagu yang mana lu. Yang malam deh kayaknya. Yang malam. Nanti gue kasih linknya. Lagunya lu dengerin deh. Lu nggak bisa fafakyuan deh di Aci langsung merenung sih. Aci jerok pisan ya gitu. Ya liur sih emang. Tapi enggak secara ya ada beberapa yang kayak easy listening juga, cuman memang lu nggak butuh common. proses. Ya butuh proses untuk masuk. Lu nggak common sih. Masuknya kemana, ininya kemana lu nggak common. Setiap lagu memang beda-beda kan, suka ditanya ya Kang, Bisma kalau sendiri tuh genrenya apa? Aduh anjir genre deh ente sih psychedelic, melancholic pop. Yoman, Zen, Sunni, Siberian Monk, Goa, Trance. Husky. Guguk aja. Tapi ya gitulah perjalanan spiritual, perjalanan hidup diaplikasikan di si album nanti. Ya makanya judulnya Rihlah. Apa? Rihlah artinya perjalanan kayak journey spiritual, perjalanan perubahan hidup, transformasi kayak tentang cinta ada tentang kehidupan ada tentang tadi religi udah terus tentang apa lagi ya kehidupan sih banyak. Lu ada nggak yang pernah menceritakan lu bikin lagu ya tentang perasaan lu waktu ada di Smash? Di album enggak sih, belum aku rilis, tapi sempat nulis sih. Perasaan lu gitu. Itu kayaknya sempat nulis sih. Apa sih sebenarnya Bisma tuh ini selama gua ada di Smash ini yang gua rasain. Nah, itu juga perlu sih kalau bikin juga lucu. Menarik sih. Ya kan? Video klipnya tentang ada yang dulu lu baru masuk Smash, ada yang di Smash sampai sekarang gitu. Itu lucu. Karena lu beda banget, Pak. Beda banget. Kalau yang sama-sama aja mah udah biasa lah.
Mungkin di album kedua nanti memang kan kalau ini kan lebih apa ya, gelap gitu mungkin gitu si album ini menuju titik terang gitu. Makanya di album kedua pengennya lebih bright lah gitu. Sekarang di labelnya apa? IK Company. IK Company ada Araji dari Angsa Serigala dulunya, sekarang solois. Iya, gue kenal tuh sama dia tuh yang si Angsa Serigala, yang sebenarnya bukan Angsa Serigala sih, lebih tepatnya dia kayak Mickey Mouse kecil gitu. Mickey Mouse berbulu domba itu. Itu vokalisnya teman gue loh. Iya, Araji terus Indah Kus, Bandung lah, Bandungan semua. Iya. Tapi alhamdulillah ya lu dapat label yang membebaskan lu untuk berkreasi ya. Bareng sama juga bisa nggak kayak ini, bisa nggak kayak gini, itu bahaya tuh. Bareng sama si Isyan juga kan Isyana kan sekarang kan kayak gitu kan gitu. Kalau itu ya dia one of a kind lah. Ya, itu dari di SMP tuh udah jago yang kamu. Nah itu juga sama kayak lu, musisi jago yang gila sekali musiknya. Keluarnya pakai pop dulu, ya kan? Iya benar. Si anakan pop dulu. Pas rilis pop, aduh, nah kayaknya baiklah gitu. Begitu album yang kemarin gitu, orang langsung nelfon, Mike, ini nih baru nih. Gitu. Iya kayak gitu. Ini baru kamu nih gitu. Ya seru perjalanan musik sekarang kan ya, maksudnya lebih bebas. Semua akan menemukan penontonnya atau penikmatnya dengan sendirinya. Kayak musik yang aku pun lambat laun laki-laki gitu, terutama yang nggak pernah ngikutin Smash, begitu dengerin aku yang sendiri, oh asupnya gitu, motoran gitu, oh ngenahnya ngedengerin musik si Bisma dari motoran gitu. Kayak gitu-gitu lah. Nah lu berarti sekarang nih namanya siapa kalau untuk di Spotify atau di mana-mana tuh nama lu? Nama sendiri Bisma Karisma ya? Karisma, nggak pakai H. Oh jadi gimana? Bisma Karisma biasa. Nah itu bisa lu cari tuh di digital store. Terima kasih membantu streamingnya. Kalau si ininya video klipnya adanya di mana? Atau di YouTube? Di YouTube. Cuman ada satu. Atau di YouTube-nya label? YouTube aku sendiri. Oh YouTube. Nanti gue minta linknya ya. Boleh. Boleh. Ya ngerjain sendiri semua gitu. Ya seneng. Lu seniman Mbak. Gue terus terang. Gue waktu itu juga berpikiran ada begitu, cuman gue nggak berani underestimate karena apa? Dulu Elemen juga pernah mengalami waktu pas baru pada muda pada keluar tuh, wah sama persis. Gue dilempar pernah nasi padang masih anget, anjir, diambil, dilempar, itu pas pecah kan ke badan tuh, itu masih pada anget, ada telurnya, ada. Gue bilang lu beli cuma buat lempar gue, gila. Wah di mana itu Kang? Di MTV Karnaval kalau nggak salah. Jadi Elemen itu punya ketakutan kalau manggung di mana? Di Cafe Santai. Di itu event ini santai. Ada acara yang bareng. Ada slang, ada ini. Aduh, kita udah deg-degan ya gini. Oh iya benar sama. Iya sama. Karena dulu kita gitu semuanya. Kita tuh kalau lewat bis tuh kan ditulis Elemen. Elemen Tour gitu kan. Itu kalau bisa tulisan Elemen tuh dihilangin biar aman. Karena gitu dilempar-lemparin. Wah gitu. Ya itulah orang cakep. Ngekelasinnya akhirnya kayak udah nerima aja gimana Kang? Kayak bisa bayar lah nggak apa-apa gitu. Kita menciptakan satu lagu yang pada saat itu ballad dan ngeband banget lah ibaratnya. Rahasia hati itu. Itu pertama kali kita ngelihat panggung kita cowok semua. Dan nggak ada yang nasi padang kayak gitu-gitu, udah nggak ada lagi tuh. Udah nggak ada, tapi itu pertama kali kita ngeliat. Kita sampai nggak nyanyi, kita diam di panggung tuh cuman gini. Banyak amat ya nontonnya. Oh anak di kampus waktu itu. Anak kampus, bukan, ternyata bukan, dia jual tiket. Dan kita modalnya cuma rahasia hati waktu saat itu. Dan sebegitunya tetap bendera meseleng di kita. Pasti sama Oi. Tapi nyanyi bila aku gitu pada saat itu ya. Di situ baru mulai. Kita di semua acara besar pasti diundang. Ya akhirnya kita membuktikan si haters itu pasti selalu ada, tapi kalah jumlahnya sama fans udah kalah. Tapi justru itu menguntungkan ya ketika ada haters nggak sih? Jadi word of mouth, jadi komunikasi. Kalau gue bilang kalau misalnya gini, haters itu kalau nggak ada juga lu biasa-biasa aja sih. Tapi kalau ada konflik di bawah, maksudnya ada hatersnya, ada ininya juga sesuatu yang memang diomongin. Iya seru gitu. Kalau nggak diomongin lu kan bukan sama-sama. Ada letupan-letupan itu tuh. Iya, makanya salah satunya haters itu juga membantu untuk menaikkan kita. Kalau nggak ada, itu gue belajar dari Raffi Ahmad. Oke. Kan dulu kalau gue kan sempet marah apa gitu.
Raffi langsung bilang, Kang lu lihat tuh Instagram gue komennya, 3.000 komen pas gue buka, lihat, hah, cacian semua. Oke. Nah lu menghadapi ini gimana, Vi? Kagak pernah gue baca. Oh ya udah, oke. Iya sih, Raffi positif banget. Tapi gue seneng sih, gue seneng ternyata yang gue tahu Bisma itu ternyata memang gue bisa melihat bahwa lu musisi. Dan lu memang orang seni, lu seneng nggak bisa diam, kreatif gitu ya. Dan ternyata itu yang gue dapetin, jadi seneng sih. Alhamdulillah. Dan Sunda ya. Makanya saya udah siap-siap tadi pas, wah saya pakai bahasa wayang nih. Bisma iya. Nama anak juga katanya ada nama anak gue Bisma juga. Memang dari pewayangan. Gue seneng wayang. Makanya gue udah menyiapkan bahasa wayang tadi. Tapi Sunda oke lah. Berat sih nama Bisma tuh. Ya Bisma kan gurunya Pandawa 5. Bisma itu. Cuman bisa mati sama orang yang dia cintai. Matinya pakai panah. 1.000 panah di sini. Cuman satu doang yang bikin mati. Ya itulah. Serikandi. Dan 3 hari lagi nggak bisa mati. Bener. Itu kayak anjir namanya Bisma berat banget ya. Ini seru lah perjalanan musik. Sekarang tuh pengen masukin ya Sundanya juga gitu. Ada mau bikin? Karena ya terah dari leluhur gitu, rasanya butuh ada ya elemen-elemen itu gitu. Makanya showcase nanti di bulan Juni. Kapan ada showcase? 22 Juni pas full moon. Pas full moon, oke. Sengaja pengen pas memang. Di mana? Di Jakarta. Kemungkinan di Salihara, tapi belum. Lu undang gue ya? Siap. Gue mau. Asik, waduh. Siap. Ada Sundanya nggak situ? Pasti, pokoknya mau bawa Bandung ke Jakarta gitu. Okay. Ada ya apa ya, persembahan lah buat Bapak Angkasa Ibu Bumi juga biar merestui perjalanan rihlahnya. Gitu. Tapi Bisma thank you banget. Gue cerita lu ternyata membuat gue melek. Mungkin orang-orang juga tahu. Ternyata gue tahu Bisma seorang seperti ini ya. Terus ternyata gue juga miss dengan ternyata ada film. Ternyata lu bikin film. Dan ternyata musik-musik lu seperti ini. Ternyata anjing. Untung gak jadi tengah. Dari sini segitu. Masih aman lah. Gila juga lu gak baca lu gaya-gayaan. Lari lagi. Coba lu kantor polisi lu tangkep. Nuhun Kang, bisa saya ngelihat semua YouTube-nya, wah itu senior semua, saya doang kayaknya yang paling muda di sini. Bukan soal senior sih, lebih tepatnya adalah siapapun yang berkarya di tahun 80 sampai 2010 pasti akan gue panggil, gue minta untuk di gue sharing. Karena banyak banget yang miss sama lu juga. Yang kayak gua nih yang taunya lu padahal nggak ada, padahal mas sebenarnya aktif ya. Cuman gua nggak tahu lu ngapain gitu. Gua kira lu nggak ada. Ya mungkin di sini tahu. Salam kenal. Nanti juga ada Instagramnya di sini sama lagunya. Lagunya itu ada linknya nih di caption. Jadi lu nanti dengerin. Please komen. Karena kita tuh seneng banget kalau di komen berarti lu udah denger. Mau nggak suka kayak mau suka, lu denger deh. Lu lihat. Kalau memang suka kenapa, kalau itu ada masukan akhirnya jadi buat kita tuh bagus gitu. Ya, mengembangkan. Nuhun pisannya. Hatur nuhun pisan. Salam buat keluarga ya. Siap, sehat-sehat Kang. Ya, Smash-nya juga jalan lagi. Buat naikin ya kan. Ya, benar. Karya lu yang sendiri juga nih. Amin. Gue sih terus men. Iya sih. Gak usah ada terkontaminasi apa-apa. Gak akan berhenti sampai dikebumikan. Tidak ada usaha yang sia-sia. Kalau memang kita kerja terus. Tuh. Pasti bagus. Selaras. Ya kan? Selaras. Nah terus buat kalian juga yang sudah dengar atau nonton sampai habis, thank you so much. Appreciate banget. Komen sebanyak-banyaknya untuk apa yang tadi kita bicarakan, apa yang kalian dapat dari obrolan kita. Terus juga karya-karyanya dari Bisma, coba tolong dengar, tolong lihat. Gua bilang sama di sini soalnya gua aja amazed. Beneran. Gua nggak bisa sih bikin yang kayak gitu. Karena menurut gua di luhureun orang ya. Gaya musiknya nggak kebaca. Tapi enak. Nah itu yang bingung kan. Kalau nggak kebaca nggak enak biasa. Dan jangan lupa juga subscribe, share, like, komen. Dan sebarkan semua kebaikan ke teman-teman kalian. Ya, bye.